apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian oleh Prof. Didin, itu memberikan kita suatu gambaran ya bagaimana satu sisi ada optimisme yang diberikan oleh pihak pemerintah, dan itu memang sesuatu yang wajar. Dan dari sisi lain tentu Prof. Didin memberikan warning bahwa apa yang diharapkan dalam kaitan dengan upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi untuk menuju Indonesia maju tahun 2045 itu merupakan satu hal yang memang menjadi wacana akademik dan termasuk praktis yang selalu harus kita bangun. Bagi saya secara pribadi terus terang ide tentang transformasi ekonomi ini kalau tidak salah memang didengungkan dengan sangat oleh pemerintahan Jokowi ya, pada awal periode pertama ya, sejak 2014. Kemudian itu menjadi sesuatu keputusan politik yang bagus sejak tahun 2019 sampai dengan 2024. Sehingga transformasi ekonomi dianggap sebagai jalan yang bagaimana menuju Indonesia bisa lebih maju sesuai dengan sebenarnya berdasarkan pada pesan-pesan ya yang sudah menjadi pembicaraan internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang punya perspektif dan prospek sebagai negara besar ya pada tahun 2050 kira-kira. Jadi transformasi ekonomi yang menjadi tekad besar daripada pemerintahan Jokowi di awalnya 2014 dan kemudian secara politik di deklarasi tahun 2019-2024 dari RPJMN itu menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan karena menjadi janji politik ya, dan itu dilanjutkan dengan periode pemerintahan yang sekarang. Yang menarik, kenapa ini menjadi isu yang dianggap pemerintah wajar untuk dilakukan, karena beberapa negara besar ya, PCW, kemudian McKinsey, itu sudah mendeklarasi bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang punya prospek besar untuk bertumbuh dan berkembang dan sejahtera tahun 2050, dan itu menjadi referensi pemerintah. Tentu saja pemerintah di dalam referensi itu tidak serta-merta untuk menyetujui, tapi tentu melihat momentumnya. Dan momentum itu tadi sudah digambarkan oleh Pak Menteri, termasuk Prof. Didin, ya, dengan adanya demografi Windows terutama itu memberikan satu harapan bahwa tenaga kerja kita, terutama umur produktif kita itu luar biasa besarnya, dan itu hanya sekali terjadi mungkin di negeri kita untuk selama Indonesia ada. Dan peluang itu jelas menjadi sesuatu yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Akhirnya oleh pemerintahan sekarang tentu saja transformasi ekonomi ini dianggap sebagai jembatan emas ya untuk mewujudkan Indonesia maju, terutama pada tahun 2045, yaitu memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Di situ diharapkan pendapatan per kapita meningkat, kemiskinan itu bisa terkurangi, termasuk pengangguran, ya, keadilan sosial bisa merata. Tapi tentu saja itu bukan hal yang serta-merta bisa dicapai, karena harus ada precondition yang harus disiapkan oleh pemerintah. Precondition ini tentu didasarkan pada strategi-strategi yang akan diambil dengan memperhatikan tantangan dan ancaman yang dihadapi. Apa yang disampaikan oleh Prof. Didin tadi itu sudah memberikan kita satu gambaran perspektif bahwa tidak mudah rupanya pemerintah untuk melakukan dan merealisasikan begitu saja rencana-rencana kebijakan yang dilakukan tanpa harus ada satu motor daripada bagaimana transformasi itu dilakukan. Nah, sebenarnya kalau kita mengingat pada konsep teoritis daripada transformasi, itu mungkin perlu saya review sedikit, bahwa oleh Macmillan misalnya tahun 2017 itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa sebenarnya untuk mencapai proses transformasi di dalam pembangunan ekonomi menuju pada kondisi yang lebih baik, itu ada 3 yang paling penting. Yaitu satu, bagaimana memindahkan pekerja dan sumber daya ekonomi yang ada itu bisa mempunyai produktivitas yang tinggi. Itu syarat satu. Kemudian syarat yang kedua, itu jelaskan bahwa perlu ada peran teknologi untuk meningkatkan peran daripada sektor-sektor wilayah atau daerah atau negara yang menjadi prioritas yang disumsi sebagai sumber daya potensial. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana mendorong daerah-daerah tertentu itu bisa menjadi pusat pertumbuhan bagi perekonomian itu. Kelihatannya
dasar kebijakan strategi pemerintah, kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu mengacu kepada prinsip yang diajukan oleh Prof. Macmillan ini. Nah, yang mungkin akan saya tekankan saja, itu terutama dalam kaitan poin 1, 2, 3, secara ringkas saja, bahwa memindahkan pekerja dengan kapasitas demografi, kelebihan demografi yang bagus, kemudian dalam rangka untuk termasuk sumber daya yang bagus dalam kaitan meningkatkan produktivitas, ini tentu menuntut pekerjaan rumah yang besar ya bagi pelaku ekonomi terkait. Siapa itu? Itu sebenarnya adalah perguruan tinggi. Kita ini adalah lahir dari perguruan tinggi yang harus melahirkan SDM yang siap untuk kita drive untuk menjadi sumber daya ekonomi yang bisa meningkat produktivitasnya. Nah, tanggung jawab perguruan tinggi menjadi sangat strategik di sini melalui mungkin riset-riset yang terkait dengan bagaimana sumber daya ekonomi daerah atau lokal atau nasional itu yang potensial itu diraih menjadi motor daripada transformasi itu. Dan yang kedua, yang bagus sekali daripada Macmillan ini yang selaras dengan kebijakan pemerintah, arah kebijakan pemerintah untuk transformasi, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan itu dengan penggunaan teknologi. Di sini disarankan pada dasarnya satu kebijakan hulurisasi dan hilirisasi. Artinya, hulurisasi itu sebenarnya kebijakan substitusi impor. Bagi hal-hal yang terkait dengan apa yang bisa dihasilkan oleh manufaktur atau industri dalam negeri dalam kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan bagaimana meningkatkan produktivitas, itu masih diperkenankan sebelum mencapai hilirisasi industri. Karena hilirisasi industri ini tentu sesuatu hal yang bukan mudah. Ada prinsip bahwa bersaing untuk membangun teknologi tinggi dengan biaya murah, itu sebenarnya dalam kondisi sekarang dengan kapasitas SDM terbatas, itu adalah sesuatu yang kurang ideal. Sehingga memang diperlukan strategi yang bersifat lebih banyak bagaimana meningkatkan peran dari lembaga-lembaga pendidikan untuk melahirkan generasi yang mampu meningkat dia punya keterampilan ya yang sifatnya vokasi. Itulah mungkin pemerintah sedang mendrive ke situ. Itu saya pikir sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan yang ketiga relevan dengan pendekatan Macmillan terutama dalam pendidikan pemerintah sesuai dengan strategi ke-6, yaitu bagaimana mendorong daerah itu supaya ada potensi lokal lokomotif pertumbuhan di wilayah tertentu. Indonesia yang dibagi ke dalam 3 bagian besar, dibagi-bagi ke dalam bagian besar ketiga bagian, 2 bagian besar juga, yaitu Barat dan Timur. Tadi saya senang sekali melihat KTI tahun 2045 itu didorong diasumsi akan meningkat perannya 25% dalam perekonomian nasional, yang sekarang ini kan masih sangat relatif. Nah, dalam rangka itu salah satu yang diharapkan pemerintah dengan IKN. Pertanyaannya adalah apakah IKN ini mampu menjadi pusat daerah untuk menjadi lokal pertumbuhan di kawasan timur? Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah kita yang tidak mudah. Karena di dalam mencapai kebijakan ini, itu memang memerlukan satu strategi yang komprehensif, struktural. Karena bukan saja terkait dengan financial capacity ya untuk pembelanjaan itu, meskipun pemerintah sudah menyiapkan, tetapi bagaimana kesiapan masyarakat, terutama masyarakat itu dan masyarakat di wilayah itu. Tapi dengan pergerakan yang sekarang terus berlanjut, saya kira ini merupakan hal-hal kritis yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai basis pertumbuhan daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata. Jadi prinsipnya sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah memang pertama adalah memanfaatkan momentum yang ada. Pertama, momentum yang terbaik bagi sekarang kita ini dalam kondisi kita mengalami disrupsi akibat persoalan kesehatan, kemudian sekarang ada perang dan kekacauan. Dalam negeri secara sosial politik kita lihat masih terkendali. Dan ini merupakan momentum yang bagus. Hanya sosial politik itu memungkinkan menuju ke situ, mewujudkan transformasi ekonomi itu masih memberikan perspektif. Yang kedua, tadi, yaitu adalah demografi Windows. Ini merupakan momentum yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sehingga harus dimanfaatkan sedemikian rupa, transformasi ini menjadikan demografi kita ini bisa menjadi produktif, dengan memberdayakan peran dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset untuk mereka bisa berdaya, ya terutama meningkatkan peran daripada lembaga-lembaga BLK misalnya,
atau lembaga pendidikan yang sifatnya non formal. Kemudian yang ketiga, yang harus momentum sekarang ini adalah pasar kita. Pasar kita ini tadi oleh Prof. Didin sudah sampaikan, jangan sampai justru dinikmati bangsa lain. Pasar kita ini betul-betul sangat luar biasa dari sisi permintaan konsumsi. Nah, jangan sampai produk-produk konsumsi yang dibutuhkan masyarakat kita yang hampir 240 juta lebih ini, itu hanya menikmati barang yang dihasilkan oleh bangsa lain. Disinilah perlunya sebenarnya bagaimana teknologi maupun industri manufaktur itu menjadi dasar daripada kebijakan transformasi. Dan kelihatannya pergeseran ekonomi, struktur ekonomi dari sektor pertanian, kemudian menuju industri manufaktur, kemudian ke jasa, kita sebenarnya masih agak terlambat. Meskipun secara nasional, sektor jasa sudah punya peran besar, yaitu sudah hampir 50%. Kemudian sektor agriculture, dan kemudian sektor yang ketiga adalah sektor industri atau manufaktur, itu sudah 20%. Artinya bahwa dengan strategi yang disarankan oleh Macmillan, pendekatan bagaimana sebenarnya membangun teknologi berbasis sumber daya lokal, yaitu berbasis pertanian dalam arti luas, ini harus menjadi stressing kebijakan transformasi. Artinya, hulurisasi dan hilirisasi di dalam pengembangan produk-produk yang harus dihasilkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk juga produk-produk ekspor, itu harus berangkat daripada transformasi di dalam membangun teknologi, memberdayakan teknologi industri pertanian. Artinya, sumber daya kita bagaimanapun juga itu sangat terkait dengan persoalan sumber daya alam, yaitu berbasis pada ekstraktif, yaitu pertanian dan pertambangan. Nah, persoalannya kebijakan-kebijakan ke arah itu kelihatannya masih tidak terlalu kencang, ya, terutama dilihat dari sisi support keuangan misalnya. Reformasi sistem keuangan kita harus lakukan, terutama dalam pembiayaan. Pembiayaan pembangunan sekarang ini itu lebih banyak kita masih berutang misalnya. Kalau dari sisi pembiayaan dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur, itu kita sudah menjadi rahasia umum. Yang kedua, peran daripada sektor pembiayaan untuk mendorong sektor produktif di dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan produk-produk unggulan lokal atau nasional dari sektor keuangan itu sangat terkonsentrasi perbankan. Jadi belum masuk kepada sektor pembiayaan di sektor keuangan. Peran dari sektor perbankan dalam membiayai sektor produktif, baik di pertanian terutama yang relatif masih kecil, itu hampir 70-80%. Nah, itu artinya bahwa peran daripada sektor kredit kita ini terlalu besar dibanding dengan pasar uang. Nah, disitulah perlunya ada transformasi di dalam sektor keuangan yang kita belum sentuh. Karena pembiayaan fiskal yang sekarang ini sangat tergantung daripada pajak, kemudian dari utang negeri, itu tidak terlalu menjanjikan karena kapasitas keuangan pembiayaan untuk mendorong pembiayaan sektoral ini itu sangat terbatas. Dan yang terakhir, memang diperlukan satu upaya keras dengan pelibatan para kebijakan-kebijakan sektoral. Bukan saja peran daripada otoritas moneter, otoritas fiskal, ya otoritas keuangan, di situ ada OJK, kemudian ada BI, ada fiskal Kemenkeu, itu adalah peran daripada kebijakan sektoral. Kebijakan sektoral di sini harus memang didorong dan dikuat oleh pemerintah di dalam pembiayaan, terutama di sektor pertanian dalam arti luas. Setelah itu mungkin di sektor pertambangan. Bukan berarti bahwa kita meninggalkan sektor teknologi manufaktur untuk mendorong itu, justru itu menjadi basis daripada pengembangan daripada sektor pertanian. Dan yang terakhir adalah peran daripada kementerian lah kira-kira. Peran kementerian ini terutama di sektor potensial kita yang berbasis pada bagaimana mendorong jasa, kemudian bagaimana mendorong pertanian, dan terutama juga di sektor ekstraktif itu tadi, itu saya pikir harus menjadi target utama. Dan memang peran pendidikan, dunia pendidikan tidak bisa dinafikan, dia harus diprioritaskan bagaimana roadmap penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu, perguruan tinggi itu harus selaras dengan arah kebijakan transformasi akan dibangun.
yaitu terutama pembangunan teknologi pertanian dan termasuk juga teknologi dalam pengembangan sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Barangkali demikian pokok pikiran saya, Bapak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.